Susi, Heeh. nampaknya IHSG baru saja ditutup Iya. seperti baju saya nih, Heeh, warna padahal saya udah hijau. ngarep merah gitu loh, kok nggak jadi merah ya? Tadi kan memang sempat merah Susi, namun saat ini Heeh. akhirnya berbalik arah lagi, Iya. ngikutin blazer saya Oh warna gitu. hijau, seperti itu. Jadi Nah ini sekarang Anda cuannya ya? betul. Oke, untuk penggerak hari ini apa sebenarnya yang paling menonjol Susi? Ya sebenarnya kan waktu kalau kita lihat ya perdagangan sekitar 2 hari terakhir ini kan sebenarnya cukup bergejolak ya. Jadi ISG itu suka dibawa terjun dulu deket-deket sesi 2, habis itu deket-deket closing langsung tiba-tiba nanjak lagi. Jadi sebenarnya sih sentimennya tuh kalau dari dalam negeri menurutku tuh sebenarnya nggak ada sentimen yang negatif gitu ya. Kayak contoh kan justru banyak-banyak sentimen positif. Kayak contoh ya kemarin kan pemerintah baru saja meresmikan kilang terbesar ya. Itu kan buat kita tuh nggak tergantung sama impor lagi loh BBM. Kemudian juga Pak Prabowo sudah menyiapkan 6 proyek baru yang dimana nilainya tuh sekitar 101,5 triliun ini dari Danantara. Jadi menurut saya tuh harusnya justru banyak katalis yang positif. Tapi sayangnya Shirley dari globalnya, terutama Amerika Serikat kan kita tahu sekarang Donald Trump ini lagi berseteru sama ketua The Fed, Jerome Powell. Jerome Powell ini sedang dilaporkan atas tindakan-tindakannya yang memang dianggap gitu ya kurang baik untuk perform di Amerika Serikat sendiri. Jadi akhirnya gejolak tersebut yang mendorong sebagian pasar ya ikut ambles, tapi ternyata cuma sementara doang karena belum berpengaruh langsung terhadap kita gitu ya, belum berpengaruh terhadap ekonomi kita. Jadi sebenarnya itu cuma sentimen sesaat aja menurut saya. Nah apakah saat ini pasar itu sedang di level jenuh beli Susi? Kalau itu udah pasti ya, soalnya kita tuh naiknya udah 25% loh. Dari awal 2025 sampai awal Januari ini itu sudah naiknya 25%. Itu menurut saya udah hebat banget. Jadi menurut aku ya itu wajar banget aja sih kalau misalkan ada koreksi. Tapi itu hanya koreksi sehat ya, karena sebenarnya ekonomi kita tuh justru masih baik-baik aja kan, masih levelnya masih di kisaran 5%. Nah kalau kita lihat saat ini tekanan terbesarnya datangnya dari sektor energi salah satunya Susi dan juga transportasi. Ini seperti apa sih? Kenapa energi ini akhirnya menjadi tekanan utama juga seperti itu Susi? Ya, sebenarnya kalau paling besar hari ini memang ada energi, kemudian teknologi, transportasi, sama sebenarnya ada di sektor retail gitu ya, kalau kita lihat atau cyclical. Nah kalau energi itu kenapa? Jadi mungkin sebenarnya kan banyak beberapa hal yang memang tidak menguntungkan, terutama untuk komoditas batu bara. Kita ketahui kan ada biaya keluar itu kan sudah mulai diterapkan di batu bara ya, tinggal menunggu timing aja ya. Jadi menurut saya itu tentu saja merugikan para pengusaha atau produsen batu bara. Kemudian kan demand-nya kan batu bara masih lemah gitu saat ini. Terus tiba-tiba pemerintah mengeluarkan suatu informasi yang harus memberatkan produsen juga. Udah permintaannya lemah, penjualannya lemah, anjlok, ditambah bebannya harus tinggi. Tentu itu bukan menjadi kabar baik untuk di sektor batu bara. Tapi kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya kalau hari ini ya, untuk kenapa energi itu anjlok dalam 2 hari terakhir ini, justru sebenarnya adalah didorong oleh emiten-emiten yang memang ada di saham konglomerat. Jadi bukan hanya dari batu bara aja, dari minyak, kemudian juga gas itu juga anjlok. Contoh hari ini ada Bumi. Bumi itu dari kemarin anjloknya parah. Bumi itu kan kalau kita ketahui dalam terutama akhir tahun kemarin ya, itu kan sangat menopang pergerakan ISG. Hampir 30%, 40% transaksi ISG itu di sepanjang Desember kemarin itu ditopang sama saham-saham bakri. Salah satunya ada Bumi, Dewa. Jadi menurut saya wajar aja kalau misalkan penurunan Bumi ini akhirnya mempengaruhi dari kinerja ISG. Kayak contoh hari ini aja dia total transaksinya aja mencapai 4 triliun. Itu kan sudah mencapai berapa untuk ISG aja hari ini transaksinya kalau kita lihat wah lumayan besar ya, 33 triliun. Jadi memang saham-saham dari konglomerat ini sangat mempengaruhi pergerakan ISG. Jadi kalau teman-teman lihat saham-saham terutama gengnya Bakri dan juga Happy Hapsora itu sudah mulai memang terjadi aksi jual. Tapi menurut saya balik lagi kan kita masih ada acuannya itu indeks MSCI ya yang di Februari, Shirley. Jadi menurut saya penurunan ini harusnya masih wajar karena beberapa emiten masih dikejar untuk masuk di indeks MSCI terutama untuk yang big caps. Oke baik, tapi kan menariknya di tengah ISG yang saat ini masih volatil ya gitu seperti itu, kadang naik kadang turun. Nah ini data menunjukkan masih ada net foreign buy di sejumlah saham-saham besar nih, Anda melihatnya seperti apa Susi? Iya, sayangnya saham-saham besarnya itu tadi, saham-sahamnya di konglomerat, saham-saham konglomerat yang biasa menopang ISG, bisa bikin ISG bullish gitu ya, bahkan sempat nyentuh hampir 9.000 tapi akhirnya loyo lagi. Ya sayangnya sekarang kalau menurut saya ya, investor asing itu
sudah mulai memang ada aksi taking profit karena tadi seperti Shirley bilang sudah ada jenuh beli gitu. Memang levelnya IHSG sudah berada di level itu. Tapi menurut saya penurunan ini wajar aja. Wajar aja sih, mungkin beberapa investor kan udah ada yang punya harga bawah ya. Jadi kalau harganya udah mencapai peaknya lumayan tinggi, menurut saya sih wajar aja kalau ada aksi taking profit. Tapi perlu kita review lagi, kan beberapa emiten konglo itu kan sedang dikejar masuk MSCI. Jadi sebenarnya menurut saya masih ada potensi. Kalau kita ngomong market apakah sudah mulai berakhir, menurut saya belum. Kalau teman-teman lihat data dari Crash Meter ya, Crash Meter itu adalah salah satu acuan buat kita melihat apakah pasar saat ini sudah mendekati bubble-nya. Itu belum, masih di level 35% dari 100. Jadi menurut saya masih jauh levelnya. 35% ke 100% itu kan masih 65% lagi. Jadi menurut saya pasar itu saat ini belum peaknya, karena kita memang belum menuju ke sana. Memang menuju ke sana tapi belum di level di atas lebih dari 50% untuk Crash Meter-nya. Nah sekarang kita ke rupiah, Susi. Kita lihat bersama-sama tadi memang untuk rupiah masih tertekan atau terkoreksi nih dari minggu lalu seperti itu ya. Namun beruntungnya ini sedikit saja di Japanese yen tadi ini akhirnya adalah yang menguat seperti itu. Nah ini kalau dari rupiah dolar ini sendiri sentimennya apa sih, Susi? Iya, memang ini sayangnya rupiah kita kok makin merana gitu. Waktu ISG bullish-bullishnya justru rupiah malah anjlok hampir 8%-an di tahun kemarin gitu ya. Bahkan hari ini saya cukup kaget ya, rupiah sudah hampir menyentuh level 16.900, 16.860. Mungkin kalau teman-teman lihat kan sekarang Amerika Serikat ini kan lagi ada perseteruan Trump sama The Fed ya. Jadi saya sih melihat bahwa dolar itu kan kadang-kadang bisa menjadi pengganti emas untuk sebagai safe haven, terutama untuk investor asing. Jadi menurut saya sih ada permintaan dolar sudah mulai nanjak lagi. Ditambah lagi sebenarnya perseteruan dari Amerika Serikat sama Venezuela. Teman-teman tahu bahwa Amerika Serikat mau mengambil 50 juta barel itu cadangan Venezuela dan dipindahkan ke Amerika Serikat. Karena dia ingin mempertahankan transaksi petrodolar itu lanjut. Kalau transaksi petrodolar yang selama ini sudah mulai dihilangkan Venezuela kemudian dibalikin, ya makanya hal itulah yang akhirnya mendorong penguatan dolar. Kan Venezuela itu selama ini kan transaksinya nggak mau pakai dolar lagi, makanya kenapa dolar itu sepanjang tahun kemarin melemah. Tapi mulai saat ini ya, Venezuela ini kan dikendalikan oleh Amerika Serikat. Dia ingin mengembalikan masa jayanya petrodolar. Jadi dolar itu harus digunakan lagi sebagai transaksi jual beli minyak. Makanya itulah yang mendorong akhirnya dolar menguat lagi dan akhirnya ya rupiah kita makin merana. Ditambah lagi kemarin kita sudah mendengar kabar bahwa ternyata APBN di sepanjang tahun 2025 Syari masih defisit lagi ya. Kalau kita lihat kemarin pendapatannya 2.756 triliun. Tapi belanjanya ini kalau kita lihat sampai 2.602 gitu ya. Jadi memang ada defisit sekitar 695 atau 2,92%. Jadi ya hal itu yang mendorong rupiah ya akhirnya makin keok lagi. Nah kalau kita lihat untuk proyeksi mungkin Susi di sisa pekan ini, sisa beberapa hari lagi ini seperti apa? Kalau saya sih, saya rasa ya di pekan ini nggak apa-apa lah koreksi-koreksi sejenak gitu lah ya, biar minggu depan lanjutnya atau bullishnya tuh lebih enak. Menurut saya sih wajar ketika suatu pergerakan pasar itu atau indeks itu lagi uptrend super bullish, itu harus ada retrace itu kayak pijakan dulu sebelum lanjut bullish. Jadi menurut saya sih ini hanya koreksi wajar.